Selamat datang dan salam hangat untuk semua Bapak Ibu yang saat ini sedang bergabung dalam ibadah online experience. Bertemu lagi dengan saya Winda Dian di ibadah online The City Light Purwokerto. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Bapak Ibu. Meskipun lewat layar, tetapi kasih dan hadirat Tuhan tetap menyatukan hati kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu pesan Tuhan yang mendalam, yaitu The Hill of Silence. Pesan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Pastor Marcel Timotius. The Hill of Silence atau Bukit Keheningan menggambarkan perjalanan rohani seseorang untuk menemukan damai sejati di tengah dunia yang bising, penuh tekanan dan hiruk pikuk. Banyak dari kita mungkin terbiasa mencari Tuhan lewat hal-hal besar melalui mukjizat, peristiwa luar biasa, atau momen-momen penuh emosi. Padahal Tuhan seringkali mau berbicara dalam keheningan, di saat kita berhenti berlari dan mulai mendengarkan. Sebentar, kita akan sama-sama menyimak bersama tayangan berikut ini. Namun sebelumnya, rekan saya Yusak dan The City Light Band Purwokerto akan mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, mencari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal, Bapak Ibu. Sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Bapak Ibu, please welcome The City Light Band Purwokerto. Woo! Yeay! Sama-sama yuk angkat tangan kita, satu suara. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naik
Selamat pagi Bapak Ibu semua sekalian. Tadi sekilas ada suara yang mencerminkan suara bising yang sering terjadi di sebuah kota besar, kota menengah, kota kecil. Sekarang tuh semuanya udah serba bising, serba berisik. Karena udah begitu banyak kendaraan, permasalahan. Ada juga orang cerita soal cita-citanya. Ada orang yang bersikap munafik di sebuah kota besar, keributan, gosip tetangga, lain-lain. Jadi dari pertama kali kita melek mata, itu tuh semua hal yang mungkin bisa terpikir dan terjadi, itu tuh mendadak langsung hadir dalam hidup dan pikiran kita. Nah, pernahkah Bapak Ibu merasa tuh sekarang sedang hidup di dunia yang terlalu bising, terlalu berisik? Karena terlalu banyak hal yang menuntut perhatian kita. Kalau kita runut lagi, tadi mulai bangun pagi, udah suara notifikasi di handphone udah rame. Lalu suara mobil, suara motor mulai kedengeran. Tiba-tiba pekerjaan yang nunggu udah banyak. Bahkan saya tebak jangan-jangan nih beberapa dari kita ya, jadwal kalender buat berbulan-bulan ke depan itu sudah full dengan berbagai macam aktivitas. Sekarang ini masih Oktober. Jangan-jangan udah ada yang jadwalnya bulan Juni tahun depan, bulan Juli tahun depan. Kalau dilihat di kalender, udah ada. Baik itu mungkin meeting, baik itu pelayanan, nanti kunjungan, nanti ada yang mau sekolah, banyak berbagai macam jadwal. Jadi saat ini tuh kita sedang hidup di dunia di mana istirahat itu jadi salah. Tenang itu jadi kalah dan diam itu jadi tanda menyerah. Di Jakarta ya, saya lihat nih kita sedang ada di sebuah era di mana kalau orang-orang gak main padel, wah itu kayaknya gak asik. Seminggu 3 kali, 5 kali mesti main padel. Saya cobain berapa kali gak dapat enaknya ya, jadi bagus. Karena dengar-dengar mahal, kalau dapat enaknya bahaya juga. Dan di tengah segala kebisingan dunia ini, dengan segala best effort, dengan segala upaya terbaik yang sudah kita lakukan, ternyata tetap ada momen-momen di mana beberapa hal itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan rencana kita. Kadang bahkan yang parah bukan cuma nggak sesuai Bapak Ibu, tetapi berlawanan dengan keinginan kita, berlawanan dengan rencana kita. Dan di situasi seperti itu, dalam hati kita, itu bisa muncul perasaan tidak adil. Kenapa kok dengan semua usaha kita, semua perjuangan kita, tetap banyak hal yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Dan di situasi itu juga banyak orang merasa harus memperjuangkan dong. Apa yang jadi keinginan kita, apa yang jadi rencana kita. Jangan terima kalau ada orang yang semena-mena injek-injek kita, gak boleh diem-diem aja. Kalau dia ngomongnya keras, kita ngomong mesti lebih keras. Kalau dianya ngegas, kita mesti lebih ngegas. Biar dia tahu, biar dia sadar, kita juga punya kepentingan dan keinginan yang perlu diperjuangkan. Supaya semua orang tahu isi hati kita dan ketidakrelaan kita. Nah, di Alkitabnya orang Kristen, Bapak Ibu, ada satu kisah tentang satu wanita yang cukup jarang dibahas di gereja. Bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang baru pertama kali mendengar namanya hari ini. Karena dia bukan ratu, dia juga bukan seorang tokoh besar, nabi juga bukan, pejabat juga bukan, filsuf terkenal juga bukan. Dia tidak pernah melakukan mujizat ajaib. Dalam Alkitab bahkan tidak ada satu kalimat pun atau satu kata pun yang keluar dari mulutnya yang tercatat. Tapi tindakan satu wanita ini bisa lebih keras daripada 1000 kata dan bisa menggetarkan hati seorang raja bahkan hati Tuhan. Namanya Rispa binti Aya atau lebih sering disebut sebagai Rispa. Dia adalah seorang gundik dari Saul. Dan untuk informasi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan istilah gundik. Gundik adalah istri tidak resmi atau seorang selir. Perjanjiannya itu lebih rendah dari sebuah pernikahan. Bahkan
Beberapa sumber itu menyebutnya sebagai perempuan piaraan. Seorang gundik tidak memiliki hak-hak seorang istri. Dia hanya bisa tinggal dalam istana raja karena mungkin kecantikannya, atau mungkin sebagai alat peningkat status seorang raja. Ada gambar yang menunjukkan kalau Saul bisa selfie ya, kira-kira nanti bisa ditampilin fotonya nih kalau Raja Saul selfie ya. Nah, kira-kira gini nih Bapak Ibu, saya minggir deh biar kelihatan semua ya. Nah, seru kan ini? Jeritan hati bapak-bapak, di luar negeri, di sini nggak ada ya. Mungkin Rispa yang ini kali, mungkin ya. Atau yang itu. Ya yang mana aja bisa jadi Rispanya ya. Tapi seru nih. Dan bagaimanapun rendahnya seorang gundik, gundik raja tetap adalah milik raja. Dan di awal namanya disebut di 2 Samuel 3, seorang jenderal perang tertinggi dan juga sepupu Raja Saul bernama Abner. Dia dituduh oleh Isiboset, anak Saul, bahwa Abner menghampiri Rispa. Dan di zaman itu menghampiri gundik raja adalah pertanda mengklaim tahta raja. Jadi Abner yang merasa tidak terima, dia tersinggung, marah, dan berpindah kubu ke keluarga Daud. Jadi nama Rispa ini muncul pertama kali di satu situasi di mana akan terjadi perubahan besar dalam peta perpolitikan bangsa Israel saat itu. Dan di zaman Raja Daud, diceritakan dalam 2 Samuel 21, ada terjadi 3 tahun masa kelaparan berturut-turut. Lalu setelah Daud berdoa dan dia bertanya pada Tuhan, Tuhan memberitahu bahwa pada Saul dan keluarganya itu ternyata melekat hutang darah. Karena Saul itu membantai orang-orang Gibeon. Ya singkat cerita Daud panggil orang-orang Gibeon dan tanya kira-kira apa yang bisa Daud lakukan sebagai raja supaya dia bisa menebus hutang darah tersebut. Agar bangsa Israel bisa lepas dari bencana kelaparan. Lalu orang-orang Gibeon tuh meminta 7 anak laki-laki Saul untuk diserahkan, untuk dibunuh dan digantung. Dan ternyata dari 7 anak laki-laki tersebut, 2 diantaranya adalah anak Rispa bagi Saul. Dalam 2 Samuel 21 ayat yang ke-9 sampai ke-10 dikatakan demikian. Kemudian diserahkannya lah mereka, anak-anak Saul termasuk anak-anak Rispa, ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ke-7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Sebuah gunung batu yang tentunya gersang Bapak Ibu, kering dan begitu berbahaya. Dari permulaan musim menuai, sampai tercurah air dari langit di atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Nah saya ajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk sejenak ya, kita bayangkan hidupnya seorang Rispa. Dia seorang ibu dari 2 anak, seorang ibu yang gak tahu apa-apa. Dia bukan orang politik, bukan pejabat, apalagi tentara. Tapi dia sekarang harus merelakan 2 anaknya, diserahkan untuk dibunuh di atas gunung batu untuk menebus hutang darah. Demi supaya membebaskan semua bangsa Israel dari bencana kelaparan. Bayangkan kalau itu terjadi di masa sekarang Bapak Ibu. Ada orang iseng berdoa pada Tuhan, Tuhan, bagaimana supaya bangsa Indonesia ini lepas dari koruptor, supaya lepas dari kemiskinan, terbebas dari kesulitan. Dan Tuhan menjawab, korbankan anak-anakmu karena ada hutang darah yang harus dibayar supaya bangsa ini bisa dipulihkan.
Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Enak aja. Yang salah bukan gua, yang lakuin bukan gua, tahu juga enggak. Tiba-tiba anak disuruh korbanin buat tebus hutang yang entah siapa terjadi di mana. Nggak mau. Tapi Alkitab tidak mencatat Bapak Ibu, maka mengamuklah Rispa. Lalu dia tampar orang-orang Gibeon. Menjungkir balikan barang-barang di istana. Lalu melarikan diri ke Purwokerto. Nggak ada ya. Nggak ada tercatat. Tidak ada terrecord perlawanan seorang Rispa, marah-marahnya seorang Rispa, tidak ada tercatat. Bahkan Raja Daud pun nggak ada omongan sama sekali. Ngomong ke izin Riz. Sorry banget nih, gue juga terpaksa. Nggak ada pilihan, bantu dah. Demi Israel nih, nggak ada. Kalau temen kan gitu ya, kenal lah minimal. Setidaknya izin, nggak ada satu kata pun. Diminta, ambil, kasih. Dibunuh sama orang-orang Gibeon. Nah saya ajak kita semua Bapak Ibu teman-teman untuk bisa memperhatikan dua petunjuk waktu yang dicatat. Yakni dari awal musim menuai sampai tercurah air dari langit. Yang kemungkinan di zaman Israel pada waktu itu pergantian dua musim ini tuh memakan waktu kira-kira 5 sampai 6 bulan lamanya. Dan apa yang dilakukan Rispa selama 5 sampai 6 bulan ini, dia jaga mayat anak-anaknya siang malam supaya tidak dimakan burung, tidak dimakan binatang buas, supaya tulangnya tidak tercerai-berai. Kalau secara ilmu medis modern, Bapak Ibu, kalau Rispa menjaga mayat anak-anaknya selama 6 bulan, maka ia juga pasti turut menyaksikan bagaimana tubuh anaknya itu membusuk perlahan-lahan. Ia melihat bagaimana tubuh anaknya tuh pelan-pelan membiru. Wajahnya juga berubah. Mungkin mulai muncul belatung dari sekujur tubuh anaknya. Kulitnya juga perlahan terurai, terlepas dari tulang, sehingga hanya menyisakan tengkorak, menyisakan kerangka. Belum lagi bau tajam, karena proses pembusukan yang harus dia hirup setiap saat, setiap hari. Kalau anak kita lagi sakit ya Bapak Ibu, saya lihat istri saya tuh ya, waduh tidur aja nggak bisa. Kalau lagi panas, sejam sekali bangun, ukur pakai termometer, kompres, tidur sejam, cek lagi. Kalau lihat anak lagi tidur, tapi dahinya mengernyit kayak begini, aduh terus gelisah, kayaknya tidur tuh nggak bisa enak. Kita orang tua juga rasanya bisa merasakan apa penderitaan yang sedang dia alami. Nah ini seorang ibu lihat 2 mayat anaknya tergantung di atas gunung batu. Enggak ada siapa-siapa. Seorang diri, teriak juga percuma, tapi pergi dia nggak mau. Nah pertanyaannya kan kalau kita pikir secara akal sehat, apakah Rispa ini gila? Apakah Rispa ini sudah kehilangan akal sehatnya? Jawabannya ternyata kita temukan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Dikatakan demikian, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi ternyata Rispa tuh melakukan hal itu karena dia tidak ingin anak-anaknya menjadi orang terkutuk di hadapan Tuhan. Dia berjuang dalam ketidakpastian apakah anaknya akan bisa dikubur atau tidak. Tapi
cinta kasihnya membuat ia tetap hadir meskipun dalam penderitaan. Dalam kitab perjanjian lama juga gunung batu itu sering diasosiasikan dengan Tuhan. Banyak kalimat yang berbunyi, Tuhan gunung batu perlindunganku. Tuhan adalah bentengku dan gunung batuku. Jadi Rispa ternyata sedang berkabung dahsyat di atas sebuah gunung batu. Dan bersama dengan gunung batunya, yaitu Tuhan. Yang juga hadir bersama-sama dengan Rispa. Surprising truth buat kita semua pagi hari ini Bapak Ibu. Kadang-kadang iman terbesar itu bukanlah ketika kita melakukan sesuatu yang spektakuler. Sesuatu hal yang begitu besar. Namun kadang iman terbesar adalah ketika kita tetap diam dan tetap hadir. Bapak Ibu yang datang ke gereja, ada yang misalnya gak suka ngobrol, datang ya langsung aja, pulang ya langsung aja. Bahkan mungkin juga ada yang tidur pas khotbah, ternyata kehadiran Bapak Ibu yang lagi khotbah tapi tidur itu powerful. Loh ya betul Bapak Ibu, karena kehadiran yang tidak efektif, bahkan itu tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai kehadiran yang setia. Bahkan ketika hasilnya tidak terlihat. Bayangin ya, kalau ada satu tempat yang seperempat jemaatnya tidur pas khotbah, terus orangnya bilang gini, daripada tidur pas di gereja, lebih baik tidak usah datang. Wah, seperempat kosong. Mendingan tidur rame-rame di sini ya. Dalam hadirat Tuhan. Lebih bagus memberikan damai. Nah Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus, dia adalah Raja Damai. Kehadirannya tidak langsung menghilangkan penderitaan hidup kita, tapi memberikan rasa damai untuk hadir dan setia. Meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam perjuangan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kalimat berikutnya berkata lagi begini, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Yesus tidak hanya mengajar tentang damai. Yesus bahkan memberikan damai miliknya kepada kita semua. Dan ini adalah anugerah besar dari Tuhan. Karena begitu besar cintanya kepada semua manusia yang dia kasih. Bottom line dari kisah Rispa adalah peace is not the reward of withdrawal, is the rebellion of stillness. Damai itu bukan hadiah dari pelarian, tetapi pemberontakan melalui keheningan. Manusia tidak mendapatkan damai dengan menghindar dari penderitaan dan masalah. Banyak orang-orang kalau lagi problem, katakan dari kota saya di Jakarta, sekarang ini ada dua istilah lagi famous, lagi terkenal Bapak Ibu. Namanya mental illness atau mental sickness. Yang kedua tuh namanya healing. Jadi kalau lagi stres, banyak pressure, banyak tekanan di Jakarta, pergi ke Bali, glamping di gunung-gunung yang sunyi. Ceritanya cari pencerahan, cari kedamaian. Begitu pulang, masalahnya ikut. Cuma duitnya yang ketinggalan di Bali. Malah pulang tambah stres. Damai gak dapet, tagihan numpuk. Bayarnya pakai pay letter lagi, Amsyong. Aduh. Jadi ternyata bukan dari pelarian lah kita mendapatkan damai. Tetapi karena tahu bahwa Tuhan Sang Raja Damai itu ada bersama dengan kita. Ketika kita merasa damai bersama Tuhan, Bapak Ibu, kita sedang memberontak dalam hening kepada dunia ini yang selalu penuh, selalu bising dan berisik. Menuntut kita semua harus jadi serba lebih.
lebih cepat, lebih bagus, lebih pinter, lebih hebat. Yang sebetulnya baik. Menjadi lebih itu adalah baik, namun tanpa menghilangkan ketenangan, tanpa menghilangkan kedamaian. Ada seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer. Pada masa ia hidup juga ia berjuang melalui keheningan. Dan ketika ia ditangkap dan dipenjara pada zaman Nazi, karena dia adalah seorang penentang Hitler pada waktu itu, ia banyak menulis surat-surat di dalam penjara. Dengan pesan-pesan yang begitu dalam. Dan salah satu kalimatnya berbunyi demikian, Bapak Ibu. Peace is not the absence of conflict, but the presence of God amid the storm. Yang artinya damai itu bukan berarti badainya berhenti, tetapi berarti kita tahu bahwa Tuhan tetap hadir di tengah badai. Nah, Rispa tidak pergi dari Gunung Batu. Ia tidak menghindar dari situasi dan pemandangan yang begitu menyakitkan dan begitu menyedihkan. Berbulan-bulan menyaksikan mayat anaknya seorang diri. Tapi ia hadir dengan setia, dengan segala apa yang ia mampu lakukan. Meskipun dia sadar dia ini cuma gundik. Dia nggak punya political power, dia nggak punya kekuatan apa-apa, tetapi kesetiaannya ia jalani bersama dengan Tuhan. Nama Rispa sendiri itu yang berarti batu bara atau batu panas. Dan itulah tepatnya yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia membara dalam cinta kasih kepada anaknya dan dalam keimanan kepada Tuhan. Tetapi kisah Rispa tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, teman-teman semua. Pada ayat berikutnya di 2 Samuel 21 ayat yang ke-11 sampai ke-14 berbunyi demikian. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat oleh Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabesh Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin. Di Zela di dalam kubur Kish ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Jadi ternyata ketika 7 anak laki-laki Saul digantung, dibunuh, tidak langsung bencana kelaparan itu pergi dari bangsa Israel. Tunggu dulu berbulan-bulan lamanya. Lalu setelah Daud mengambil balik tulang-tulang Saul dan keturunannya dan dikuburkan, Alkitab mencatat, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Hati Tuhan tersentuh. Dan Tuhan juga menggerakkan hati Daud untuk bertindak setelah ada orang yang memberitahu Daud tentang apa yang dilakukan Rispa dalam diam tanpa protes. Satu momen hadir dengan setia untuk menjaga sesuatu yang tampak sudah mati bagi manusia. Tetapi dipakai Tuhan untuk bisa menyelamatkan satu bangsa. Takeaway pertama buat kita semua Bapak Ibu, damai itu bukan berarti mundur dari dunia, tetapi menjadi titik tenang di tengahnya. Rispa tidak hadir, tidak lari dari kekacauan kerajaan. Ia tetap duduk, dia berjaga, dia hadir. Jadilah seperti Rispa, baik itu di kantor, di keluarga, di pelayanan kita, hadir dengan ketenangan yang menular. Bukan dengan pelarian-pelarian yang cuma bisa memberikan ilusi ketenangan-ketenangan palsu. Rasa khawatir
Rasa takut juga nggak perlu selalu ditengking-tengking. Dulu saya diajarin, kalau kita merasa takut, merasa khawatir, kita usir dalam nama Yesus, pergi. Rasa takut, rasa khawatir, pergi, enyah. Datang rasa damai, datang rasa tenang, datang penghiburan. Tetapi ternyata kadang cara melewati penderitaan itu adalah dengan menerima, Bapak Ibu. Sama seperti Rizpah. Dia terima situasinya. Dia terima kondisinya. Siap menjalani bareng. Gandengan sama Tuhan. Jadi saat kita merasakan perasaan-perasaan itu, kita bisa katakan, oh ayo masih mau jalan sama-sama saya. Perasaan-perasaan yang gak enak ini, ayo gak apa-apa, it's okay, ayo. Tapi bertiga ya, undang Tuhan juga. Kalau sendiri gak akan kuat. Kita bertiga, jalani sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan saksikan apa yang bisa dilakukan Tuhan. Dengan rasa takut kita. Dengan rasa khawatir kita. Dia mungkin gak cabut rasa takut dan khawatir. Dia bahkan bisa pakai rasa takut dan khawatir kita jadi berkat buat banyak orang. Takeaway yang kedua, keheningan itu juga bukan tanda kelemahan. Itu adalah kekuatan yang bisa mengubah atmosfer kehidupan. Dunia ini sering mengajarkan kita supaya berlari. Supaya apa? Dianggap penting. Tapi seringkali justru saat kita duduk tenang, orang lain itu bisa menemukan ruang untuk bernafas. Ada seorang teman saya beberapa tahun lalu mengalami musibah sangat besar. Istrinya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Tepat di depan matanya. Dia lagi naik sepeda, lagi masa COVID. Tiba-tiba istrinya kesenggol satu truk. Istrinya jatuh, masuk ke dalam truk. Dan langsung kepalanya kelindes sama truk. Di tempat. Dan itu terjadi tepat di depan mata teman saya, suaminya. Langsung istrinya meninggal di tempat. Dan saat di rumah duka banyak keluarga datang. Menyampaikan kalimat-kalimat penghiburan seperti normalnya orang pengen berbuat baik kan. Kamu harus kuat, beriman pada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Kamu serahkan pada Tuhan. Ini sudah kehendak Tuhan, Dia pasti jaga. Nah setelah keluarga-keluarga ini pergi, teman saya berbalik dan bilang, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kutip. Brengsek semua. Gak usah ngomong Tuhan-Tuhan. Gak usah ngomong iman-iman sama gua. Dan dia ngomong sambil remes bajunya dia. Tepat di depan dadanya. Dengan muka yang menahan rasa sakit karena kesedihan yang luar biasa. Saya tebak mungkin dia berharap bisa meremas jantungnya. Tapi karena gak bisa, dia remes bagian baju tepat di depan dadanya. Justru ada saat di mana orang-orang hadir. Cuma diem. Nggak ngomong apa-apa. Cuma elus-elus punggungnya. Cuma tepok-tepok bahunya. Tepok-tepok punggungnya. Kita nggak ngomong satu kata pun. Diem. Tapi hadir. Justru disitulah dia bisa merasakan dan mendapatkan ketenangan. Nah kehadiranmu, kehadiran kita ternyata bisa jadi tempat orang menemukan kedamaian. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena kita sempurna. Bukan karena kita bisa langsung menyelesaikan masalahnya. Bukan karena kita bisa langsung memberikan sejumlah uang yang dia perlu. Ada problem langsung kita datang, telepon koneksi, beres. Enggak. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita bisa menyelesaikan semua masalahnya. Tetapi karena kita hadir dalam hidupnya. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita melalui kisah Rizpah. Bapak Ibu teman-teman semua. Dia yang tidak berusaha menjadi orang lain. Dia melakukan apa yang terbaik dari apa yang dia miliki. Tanpa pedang, tanpa kekuasaan, tanpa harta berlimpah, tanpa backingan. Tapi dia jalani bersama dengan Tuhan. Saat dia menjaga mayat anak-anaknya, mungkin dia ada berteriak. Tapi toh gak ada yang dengar. Mungkin dia ada nangis. Tapi dia sendirian. Gak ada yang tahu, gak ada yang peduli juga.
Mungkin ada momen dia merasa mau gila. Dia mungkin gak tidur berminggu-minggu, berbulan-bulan. Harus standby, liatin terus dua mayat anaknya. Make sure, memastikan gak rusak oleh binatang-binatang buas. Jangankan berminggu-minggu Bapak Ibu. Coba nanti kalau mau gak usah dites, di Google aja. Orang kalau gak tidur bener ya, 3 hari, 5 hari, 7 hari, itu udah mulai bisa berhalusinasi loh Bapak Ibu. Jangan dicoba ya, karena di Google apa-apa banyak. Tapi itu pasti perasaan yang sangat tidak enak baik untuk jiwa dan untuk tubuhnya seorang Rispa. Dia cuma memberikan yang terbaik yang dia punya, yang mungkin di mata manusia gak cukup. Gak ada gunanya. Kalau kita ada di Rispa momen, ada di momen seperti Rispa, kita mungkin cuma punya 5 roti 2 ikan. Tapi ketika diserahkan ke tangan Tuhan, bisa jadi sumber kehidupan banyak orang. Kita sering dengar orang kalau ngomong ya, misalnya contoh, ini contoh aja ya, contoh. Ada orang, bro, pinjem dong 10 juta. Terus kita bilang, udahlah, ini gua kasih aja 200 ribu, gak usah dibalikin. Dia bilang, waduh bro, butuhnya 10 juta. Kalau cuma 200 ribu, mending gak usah sekalian. Begini-begini nih. Atau misalnya ada orang mau datang ke sebuah pertemuan. Dia berangkat sudah jauh jam-jamnya sebelum pertemuan. Tiba-tiba ada kecelakaan, jualan super macet. Tapi dia tetap berusaha untuk datang sesuai dengan janjinya. Datangnya ternyata 10 menit sebelum bubar. Lalu ada orang yang bilang, waduh bro, kalau baru datang jam segini, mendingan gak usah datang sekalian. Bayangin gak Bapak Ibu, kalau waktu peristiwa 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus nanya, ada makanan apa ini buat 5.000 orang? 5 roti 2 ikan, mending gak usah sekalian. Gak ada cerita mujizat 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Tapi kita semua punya 5 roti 2 ikan. Kalau disimpan gak jadi apa-apa. Tapi ketika diserahkan ke tangan Tuhan, sekali lagi itu bisa jadi sumber kehidupan buat banyak orang. Ini adalah kisah tentang apa yang seorang ibu mau lakukan demi anak-anaknya. Dan lebih daripada itu juga adalah kisah seorang manusia. Seperti beberapa dari kita yang mungkin tidak terdengar. Kita mungkin terbuang. Dibilang madesu. Masa depan suram. Di label bukan siapa-siapa. Tapi dari kesetiaan kita, dari kehadiran kita. Mampu mendesak hati seorang raja. Bahkan hati Tuhan. Banyak orang yang melakukan banyak hal untuk mendapatkan lebih banyak. Merasa kurang dalam berbagai aspek. Baik itu kurang di finansial, kurang dalam relasi keluarga, kurang dalam pelayanan. Tetapi sebagai pengikut Yesus, we do more not because we are not enough. We do more because we are more than enough. Kita melakukan lebih bukan karena kita merasa tidak cukup. Tetapi justru karena kita sudah lebih dari cukup. Mungkin ada beberapa dari antara kita yang sudah ingin berhenti percaya pada Tuhan. Tapi kalau kita pagi hari ini masih bisa mendengar pesan ini. Tuhan belum berhenti percaya pada kita. Pada Anda. Pada Bapak Ibu semua. Hari ini Tuhan mau bilang kamu sudah cukup. Kamu sudah dicintai. Kamu sudah dikasihi. Kita tahu ada lagu yang bilang liriknya Christ is enough for me. Hari ini Tuhan juga mau bilang ke kita, you are enough for me. Kamu yang sekarang juga sudah cukup untuk aku. Jadi ketika kita ada kalanya menanggung penderitaan akibat kesalahan orang lain, kita mau ingat kisah Rispa ini. Ketika kita merasa berjuang melawan kemustahilan, kita juga mau ingat kisah Rispa ini. Ketika kita merasa bahwa Tuhan diam, padahal kita sedang dikelilingi oleh kesulitan, ingat kisah ini. Ketika kita merasa dipendam dalam jurang ketidakadilan, ingat kisah ini. Karena mungkin sama seperti Rispa, Tuhan tidak sedang melakukan hal besar untuk kita.
tapi melalui kita dan bersama dengan kita. Kita mau ingat bahwa Yesus sudah memberikan damai miliknya untuk kita dan itulah kebenarannya sekaligus anugerahnya yang terbesar untuk kita semua. Sama seperti di gereja di City Light, khususnya yang saya berada di Jakarta Barat, 13 tahun memperjuangkan hal-hal yang mungkin dianggap orang lain gak berguna. Oh ini gak bertumbuh, gak bermanfaat, banyak. Tapi dari situ kita banyak dengar win story. Kisah-kisah kemenangan yang akan sangat jarang didengar di tempat lain. Kita melayani orang-orang dengan kondisi yang membuat orang lain itu tidak mau melayani mereka. Kita menemui orang-orang yang tidak mau ditemui oleh orang lain. Bahkan kita menemani orang-orang yang orang lain itu tidak mau temani. Lalu kita lihat untuk apa semua itu? Orang bermasalah ya masih banyak. Orang yang gak suka gereja juga masih banyak. Orang yang tertolak toh juga masih banyak. Orang yang gak suka ke gereja masih banyak. Buat apa? Sama seperti Rispa jaga mayat anak-anaknya. Orang lihat, ngapain lu buang-buang waktu? Udah gak ada gunanya. Tapi ternyata kesetiaan dan kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman di The City Light semua. Itu yang dipakai Tuhan. Itu yang diberdayakan Tuhan. Dan itu yang menggerakkan hati Tuhan. Bisa jadi saluran berkat buat banyak orang. Jadi kita semua mau tarik napas panjang. Tenang. Santai. Dan hiduplah dalam damai. Bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi mau mengucap syukur. Kami berterima kasih. Ternyata penyertaan Tuhan itu begitu melimpah luar biasa dalam kehidupan kami semua. Meskipun ada kalanya apa yang kami perjuangkan, yang kami lakukan terlihat sia-sia di mata manusia. Tapi tidak ada yang sia-sia dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan, meskipun di mata manusia itu cuma 5 roti 2 ikan yang tidak berarti. Tapi Tuhan bisa ubah jadi berkat buat banyak orang. Tuhan sertai kami semua di gereja ini, di The City Light Purwokerto. Sertai dan berkati apapun perjuangan dan kondisi yang sedang dialami. Kami mengizinkan untuk bisa dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kami bukan cuma menjadi sasaran berkat Tuhan, tetapi juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran memampukan kita untuk dapat melihat serta merasakan dan bahkan menunjukkan kehadiran kita bisa menjadi tempat bagi semua orang untuk menemukan kedamaian. Bukan karena kita sempurna, melainkan karena ada Tuhan yang menolong kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Pastor Marcel Timotius atas firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kerja keras dari semua volunteer di The City Light Purwokerto. The City Light Band, tim multimedia, kameramen tetap semangat dan terus giat melayani Tuhan. Juga Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, terima kasih. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Winda Dian, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahan, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan